Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah Nazir Effendi, NPM 1953053024, absen 32, semester 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup satu yang lainnya. Nah, ciri makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua. Ada ciri umum dan ciri khusus. Beberapa ciri umum tuh seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang, memerlukan air, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, dan juga peka terhadap rangsangan. Nah, hewan beradaptasi dengan lingkungan guna melindungi dirinya dari musuh, memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk menjaga kesehatannya. Ada bermacam-macam cara beradaptasi dari masing-masing hewan. Bentuk adaptasi akan membentuk ciri-ciri khusus hewan tersebut, seperti bentuk paruh, bentuk kaki, dan lain sebagainya. Contohnya pada bunglon. Bunglon merupakan salah satu jenis reptil yang termasuk dalam kelompok family. Bunglon memiliki kemampuan merubah warna kulitnya mengikuti tempat yang ia datangi. Seperti contohnya dia sedang ada di batang pohon, maka warnanya akan mengikuti warna batang tersebut, warna coklat. Atau dia seperti dalam rerumputan, maka dia merubah warnanya menjadi warna hijau seperti rumput tersebut. Kemudian yang kedua ada kelelawar. Kelelawar adalah binatang yang aktif di malam hari, termasuk untuk mencari makan. Nah, kelelawar mempunyai pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Kelelawar mampu mengeluarkan suara yang sangat tinggi hingga tidak mampu didengar oleh manusia. Suara tinggi ini berguna untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Kelelawar adalah salah satu mamalia yang memiliki kemampuan terbang. Kemudian yang ketiga ada cicak. Cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon. Cicak berwarna abu-abu. Nah, tetapi ada pula berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Nah, cicak bersama dengan tokek dan semangsanya tergolong dalam suku Gekkonidae. Pada kaki cicak terdapat zat perekat yang membuat cicak dapat menempel. Nah, cicak memiliki bentuk lidah yang panjang, hal ini berguna untuk menangkap mangsanya. Kemudian juga ada bebek. Bebek merupakan sebangsa burung yang hidupnya sering di air. Bebek memiliki paruh yang datar dan juga tumpul. Nah, berguna untuk menyaring makanan dari dalam air. Kalau kalian amati, kaki bebek itu memiliki ciri khusus yang memiliki bentuk yang pendek dengan selaput di antara ketiga jarinya. Selaput pada jari berguna untuk berenang. Nah, kemudian ada pada kucing. Kucing tersebut juga kucing domestik atau kucing rumah adalah jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kucing memiliki bantalan empuk dan tebal di kakinya yang berguna untuk menyembunyikan kuku-kukunya, juga untuk meredam suara langkah kakinya agar mangsanya tidak mendengar dan mengetahui keberadaannya. Nah, jika saat kucing akan menarik masuk, kucing akan mengeluarkan kukunya apabila merasa terancam oleh musuh. Jika saat santai, kucing akan menarik masuk kukunya ke dalam bantalan. Nah, kucing juga memiliki penglihatan yang bagus. Pada saat malam hari, mata kucing bersinar. Oleh karena itu, kucing dapat dengan mudah melihat dengan gelap. Selanjutnya, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Tumbuhan memiliki ciri-ciri umum seperti bergerak. Nah, namun bergeraknya tumbuhan itu berbeda dengan hewan. Tumbuhan ini bergerak menuju ke arah cahaya, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Memerlukan makanan, memerlukan air, peka terhadap rangsang, seperti halnya hewan yang memiliki ciri khusus masing-masing. Nah, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri khusus loh,
seperti pada teratai. Teratai adalah tumbuhan indah yang ada di permukaan air dengan bentuk bundar, daun yang lebar dan tipis serta dengan bunga yang indah. Daun yang lebar serta tipis dan berbentuk lingkaran memudahkan tumbuhan teratai untuk berfotosintesis, melakukan penguapan air sebanyak-banyaknya. Nah, bunga teratai juga memiliki waktu-waktu tertentu memekarkan bunganya. Kemudian juga ada pada kaktus. Nah, kaktus ini memiliki ciri khusus juga. Kaktus adalah salah satu tanaman yang banyak dikembangkan di Indonesia. Kaktus adalah tanaman tropis. Kaktus memiliki kemampuan bertahan hidup pada daerah panas. Kaktus memiliki batang yang tebal serta berwarna hijau. Fungsinya itu untuk menyimpan air yang digunakan saat kekeringan. Pada permukaan batang kaktus terdapat lapisan lilin bening. Permukaan batang kaktus dipenuhi dengan duri. Duri-duri tersebut berfungsi untuk melindungi dirinya. Nah, itu ciri-ciri khususnya pada kaktus. Ada juga putri malu. Nah, putri malu ini memiliki ciri khusus pada daunnya. Jadi, daunnya akan mengantuk saat disentuh. Putri malu sangat peka terhadap sentuhan. Siapa yang waktu kecil sering banget megangin putri malu, ya kan pasti? Kemudian juga ada Rafflesia. Kalian pasti gak asing banget sama namanya Rafflesia. Bunga Rafflesia mungkin hampir punah. Sangat sulit sekali kan buat kita jumpai. Tanaman ini memiliki cara menarik perhatian serangga. Sama dengan kantung semar ya. Tumbuhan Rafflesia juga mengeluarkan bau menyengat dari cairan yang ada pada di tengah tumbuhan tersebut untuk menarik serangga agar masuk ke dalamnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama pada hewan, secara garis besar ada dua cara perkembangan hewan, yakni secara generatif dan juga secara vegetatif. Cara perkembangan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Sedangkan generatif itu ada tiga. Ada vivipar, ada ovipar, dan juga ovovivipar. Kemudian perkembangan vegetatif adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini meliputi tiga macam, yaitu bertunas, membelah diri, dan juga fragmentasi. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan juga faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lainnya adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon di hutan dan juga pembakaran hutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah sedikit, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.